Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini, dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembahasan kita pada malam hari ini yaitu adabun naum, adab tidur. Adab tidur. Jadi setelah kita pelajari tentang sholat, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dengan sholat witirnya, sholat sunnahnya, begitu kan tiap hari. Sudah selesai mengerjakan sholat isya, sholat sunnahnya, sholat witirnya, tinggal apa? Ya malam itu tinggal tidur, begitu kan? Nah sekarang ada adabnya, tidur itu ada adabnya. Bukan asal tidur, tapi ada adabnya, tata keramanya. Kita akan pelajari malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Adabun naum, adab tidur, tata krama tidur. Fa idza aradtan nauma fabsid firasyaka mustaqbilal kiblati wanam ala yaminika kama yujja'ul mayyitu fi lahdihi wa'lam anna nauma mithlul mauti wal yaqadhata mithlul ba'thi wala allallaha yaqbidu ruhaka fi lailatika fakun musta'iddan li liqaihi bi antanama ala taharatin wa takuna wasiyatuka maktubatan tahta ra'sika
wa tanama taiban minadz-dzunubi mustaghfiran aziman ala alla ta'udahu ila maksiatin. Adabun naum, adab tidur. Kalau nggak tidur kuat nggak kita? Nggak kuat ya, nggak kuat, harus tidur. Fa idza aradta, maka apabila kamu ingin an-nauma, tidur, fabsid, maka bentangkanlah firasyaka, tikar kamu, mustaqbilal kiblati, menghadap ke arah kiblat. Wanam, dan tidurlah kamu, ala yaminika, di atas sisi kanan kamu. Ini sisi kanan, lambung kanan. Kama yudja'u, seperti dibaringkannya al-mayyitu, mayit, fi lahdihi, di lobang kuburnya, di liang landaknya. Wa'lam, dan ketahuilah, annan nauma, bahwa sesungguhnya tidur itu mithlul mauti, seperti mati. Wal yaqadata, dan bangun dari tidur, mithlul ba'thi, seperti dibangkitkan dari kubur. Wala allallaha ta'ala, dan barangkali Allah yakbitu, mencabut ruhaka, ruh kamu, fi lailatika, di malam kamu, fakun, maka adalah kamu musta'idan, mempersiapkan diri, liliqaihi, untuk jumpa kepada Allah. Cara mempersiapkan dirinya bagaimana? Bi antanama, yaitu seperti kamu tidur, ala toharotin, atas suci, berwudu dulu. Watakuna, dan supaya ada wasiyatuka, wasiat kamu, pesan kamu, maktubatan, ditulis, tahta roksika, di bawah kepala kamu. Watanama, dan kamu tidur, taiban, tobat, dalam keadaan tobat, minadz-dzunubi, dari dosa, mustaghfiron, sambil minta ampun, beristighfar, minta ampun, aziman, bercita-cita, ala alla ta'udahu, bahwa kamu tidak akan mengulangi dosa, tidak akan mengulangi, ila maksiatin, kepada maksiat. Maksudnya dulu, fa idza aradtan naum fabsud firasyaka, kalau mau tidur, pertama kali bentangkan tikar mustaqbilal kiblah, sambil menghadap kiblat. Kalau ada tikar, kalau tidak ada tikar, adanya kasur, ya langsung kasur. Kalau memang tempatnya memungkinkan, kalau kita mau tidur, kasur bentangkan, sambil tidurnya menghadap ke kiblat, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Wanam ala yaminika kama yudja'ul mayyitu fi lahdihi, dan tidurlah di atas sisi kanan, seperti ditidurkannya mayat di liang lahat. Udah pernah ngubur mayat? Udah pernah ikut ngubur? Ada tetangga meninggal, kawan meninggal, dibawa ke kubur, kita pernah ngikutin? Pernah ya? Iya. Mayat kalau dimasukkan ke lubang kubur, namanya liang lahat tuh. Liang lahat, lahat tuh sendiri bahasa Arab. Liang lahat. Mayat kan dimiringkan.
lambung kanan ada di bawah, begitu kan? Terus mayatnya menghadap kiblat ke sana. Nah, tidur pun yang baik kalau memang, sekali lagi, kalau memang tempatnya memungkinkan. Begitu caranya. Berarti kasur dibentangkan ke arah utara selatan, memanjangnya begitu. Sudah itu tidurnya ini lambung kanan di bawah sambil menghadap ke kiblat, persis seperti mayat yang dimasukkan ke lubang kubur. Begitu. Sekali lagi, kalau tempatnya memungkinkan. Kalau tempatnya nggak memungkinkan, ya semampunya kita. Iya, walaupun kepalanya di selatan, sana selatan ya. Misalnya mampunya di sana, ada tempatnya begitu, ya udah. Tempatnya mampunya, kepalanya ada di barat sana, ya udah lakukan, orang tempatnya begitu. Semampunya. Tapi sebaiknya kalau memang mampu begitu. Maka berdoalah biar punya rumah gede, jadi kamarnya juga gede, nanti kasurnya bisa seperti ini. Gitu. Begitu ya. Mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Dan yang dimaksud menghadap kiblat, di sini juga ada dua ketentuan. Kalau menghadap kiblat, yang pertama, kepala berarti di utara sana. Sana utara ya. Kalau kepala di sana, di utara, berarti lambung kanan itu ada di bawah, miring. Ustadz, ya miring terus ke kanan, capek. Boleh telentang nggak? Ya kalau capek boleh telentang. Nah, telentang juga capek Ustadz. Boleh miring kiri? Boleh, apalagi kalau istrinya ada di sebelahnya sana, sebelah kirinya. Iya kan? Ya telentang, miringnya ke kiri. Lambung kiri ada di bawah, istrinya di situ. Jadi berhadapan. Boleh. Cuma usahakan pertama kali begitu. Itu yang pertama, kepala ada di utara. Yang kedua kalinya, yang dimaksud mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat, kepala boleh di timur. Boleh di timur, berarti kepala di sana, kakinya ke sini. Itu juga termasuk menghadap kiblat. Itu persis seperti orang sholat yang tidak bisa duduk. Orang sholat fardu khususnya, itu wajib berdiri. Yang mampu, sehat tuh, wajib berdiri. Kalau nggak berdiri sholatnya bagaimana? Nggak sah. Orang dia mampu berdiri, akhirnya dikerjakannya sambil duduk, nggak sah. Nah, kalau sudah tidak mampu berdiri, orang sholat fardu, boleh sambil duduk. Duduklah. Gak mampu berdiri, kalau berdiri gemeter gitu, misalnya, boleh sambil duduk. Nah, sudah sambil duduk juga nggak bisa. Nggak bisa tidur sholat sambil duduk. Kalau memang tidak bisa, berbaring. Baring. Ketika sholat tidak mampu sambil duduk, sambil berdiri tentunya sudah nggak bisa, sambil duduk juga nggak bisa. Boleh berbaring, kepalanya di utara sana, sholatnya menghadap kiblat, berarti miring, nih lambung kanan ada di bawah. Atau kalau tidak begitu, kepalanya tidak di utara, kepalanya di timur sana. Nah, kepalanya di timur berarti telentang. Kakinya ada di sini, itu sudah termasuk mustaqbilat kiblat. Begitu. Jadi kalau kita tidur juga begitu. Kalau sekali lagi, kalau memang tempatnya memungkinkan, bentangkan kasur, paling tidak tikar. Sudah itu kepala di utara, miring, ini ada di bawah lambung kanan. Kalau memang memungkinkan. Atau kepala boleh di timur. Boleh di timur, begitu tuh. Itu yang dimaksud mustaqbilal kiblat. Wa'lam annan nauma mithlul maut. Ketahuilah bahwa tidur itu seperti kematian. Kok seperti kematian? Iya. Coba. Ada orang meninggal. Ada orang meninggal nih.
Ada orang datang, bang, tuh yang meninggal lelaki. Yang datang ngomong, ini ada hadiah emas 1 kilogram. Bisa nerima nggak? Nggak bisa nerima. Orang udah meninggal, nggak bisa menerima. Orang tidur pun begitu, asal tidur beneran, bukan tidur-tiduran. Asal tidur beneran, udah tidur nyenyak nih, pules. Ada orang datang, udah tidur bang, diam aja, memang udah tidur. Abang, ini ada hadiah emas 1 kilogram. Mau nerima nggak itu? Nggak mau juga. Kalau memang tidur beneran. Nah itu makanya di sini diterangkan, ketahuilah bahwa tidur itu seperti kematian, seperti mati. Kecuali kalau tidur-tiduran, lagi tidur-tiduran, belum tidur, cuma tidur-tiduran, matanya dibikin merem gitu. Ada orang datang, tidur bang, diam aja. Ini ada hadiah emas 1 kilogram bang, bakal abang. Sebab itu tidur-tiduran, bangun, mana? Tuh, diambil emasnya. Itu bukan tidur namanya, tidur-tiduran. Jadi kalau tidur beneran itu seperti mati. Ya, ya. Kalau misalnya kita lagi sholat wajib, ya, yang mampu berdiri, manggil sambil nyender begini pula bisa. Sebaiknya jangan nyender. Kalau duduknya boleh, memang nggak bisa berdiri misalnya kan. Soalnya kan kalau saya kan nyender, kalau nggak nyender kan nggak takut. Oh jatuh gitu ya. Itu ada alasan, ada uzur berarti harus nyender. Kalau nggak nyender jatuh, boleh kalau memang begitu. Tapi kalau masih bisa nggak nyender, harus nggak nyender, biar nggak jatuh. Itu kalau kuat nggak jatuh ya. Iya. Kalau jatuh cinta boleh, nggak boleh. Iya. Boleh. Kalau memang ada uzur begitu ya. Iya, boleh. Ya. Ya bagus, ditanyakan aja yang kurang paham gitu kan. Iya. Jadi di sini diterangkan wa'lam anan nauma mithlul maut. Ketahuilah bahwa tidur itu seperti mati. Masya Allah. Mau mati nggak? Mau. Ya maulah, semuanya mau. Cuma nggak tahu kapan gitu kan. Iya, nggak tahu kapan. Masya Allah. Ngeri ya. Kalau kematian udah datang pada kita. Israel datang, ya Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal telah sampai, kematian telah sampai, tidak bisa dimajukan, dimundurkan walaupun cuma 1 saat, sejam misalnya, atau 1 detik apalagi. Nggak bisa. Kalau udah ditentukan jam 7 maut sudah, cabut nyawanya. Begitu. Jadi Israel itu tepat waktu. Maka nggak bisa ditunda-tunda orang meninggal. Israel datang jam 7 meninggal, sudah cabut. Siapa saja begitu. Nggak padang bulu tuh. Masya Allah, itu kematian. Kalau tidur ada bangun kan? Di sini diterangkan wal yaqadzata mithlul ba'tsi. Dan yang namanya bangun tidur itu seperti orang bangun dari kuburan nanti. Emang dibangunkan dari kuburan orang sudah meninggal? Iya, kiamat tiba kan bangun. Tuh, kiamat tiba, brak, langit hancur semuanya, bumi meledak, tuh, gunung hancur, semuanya hancur, kiamat. Saat itu manusia dibangkitkan, tuh, bangkit dari kubur. Alamnya sudah alam akhirat namanya. Tanah ada, tanah. Cuma ratanya luar biasa. Nggak ada yang meninggi, turun lagi, nggak ada. Apalagi gunung, nggak ada. Rata semuanya. Begitu. Dan manusia dibangkitkan dari kubur. Begitu tuh. Jadi orang bangun tidur itu seperti orang bangkit atau dibangkitkan nanti, dihidupkan lagi ketika kiamat tiba. Gitu. Di sini diterangkannya wal yaqadzata mithlul ba'tsi. Wala Allah ta'ala yaqbidu ruhaka fi lailatika fakun musta'idan liliqaihi. Dan barangkali pada malam itu
ketika kita tidur Allah mencabut ruh kita, barangkali tidur nanti malam pulang dari sini Allah cabut ruh kita, barangkali itu harus bagaimana kita? Fakun musta'iddan liliqa'i, maka adalah kamu, maka siap-siaplah kamu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kematian. Siap-siap. Lah siap-siapnya bagaimana? Bi antanama ala taharatin, yaitu tidur kalau punya wudu, dengan punya wudu. Maka sebaiknya kita mau tidur wudu dulu. Jangan habis makan, boleh-boleh boro-boro wudu, cuci tangan juga enggak, langsung tidur. Mulut masih belepetan makanan. Ya Allah, jangan. Iya. Dikhawatirkan saat itu, malam itu Allah berkehendak cabut nyawa kita. Begitu. Dan cabut nyawa kita malam itu enggak apa-apa. Nah, kalau enggak apa-apa, siap-siaplah dengan menghadapi kematian itu dengan wudu. Jadi wudu dulu, wudu rapi tuh, ala toharotin tuh, wudu. Pak Ustadz, ya, kan dianjurkan wudu mau tidur, betul. Laki perempuan wudu, iya sama. Ya kalau anak kecil ya janganlah, orang masih kecil. Suami istri tuh, udah nenek, udah kakek, itu dianjurkan untuk tidur, untuk wudu sebelum tidur. Begini Pak Ustadz, kan namanya saya masih muda, terus masih punya istri, masih ngorak lagi, apa ngorak? Muda juga, ngorak tuh bahasa Bogor tuh, ngorak. Masih nom apa nom? Ya muda juga. Walaupun saya sudah wudu Pak Ustadz, kan ya Allah pegang tangan istri tuh. Pegang-pegang kulitnya, pipinya juga dipegang. Maaf, sampai maaf saya mencium, kan batal wudu saya Pak Ustadz. Walaupun itu batal nggak apa-apa, yang penting pertama kali kita sudah wudu gitu. Oh begitu, iya, pertama kali wudu. Jadi diusahakan ya, kalau mau tidur wudu dulu, diusahakan tuh. Wa takuna wasiyatuka maktubatan tahta ra'sika. Kalau perlu kita tulis wasiat di kertas. Wasiat itu ditaruh di bawah kepala kita. Ditaruh, ini bantal, ditaruh di bantal, di bawah bantal. Wasiatnya apa? Ya wasiat apa aja kalau perlu. Misal saya punya hutang pada si A sekian ribu, tulis, ditaruh di sini. Tujuannya apa? Yaitu barangkali malam hari itu meninggal, besoknya kan diangkat nih bantalnya sama istri misalnya. Wah, ada wasiat. Coba dibaca. Oh, bapak punya hutang pada si A. Berapa? 50.000, bayar. Itu maksudnya begitu. Jangan diumpet-umpetin tuh hutang, nggak boleh. Umpet-umpetin hutang, nanti di akhirat, wah lebih bahaya itu, lebih dahsyat urusannya nanti di sana. Hutang, begitu ya. Ya makanya biasanya kalau ada orang sudah meninggal, kadang-kadang sudah sholat disolatin, sudah disolatkan. Itu ada keluarga kan, ngomonglah di dekat mayat, jamaah yang habis sholat masih berdiri. Di antaranya minta maaf atas kesalahan mayat ini, begitu kan? Sudah itu barangkali mayat ini punya hutang, tuh. Tolong yang merasa mayat ini punya hutang, bapak ibu hubungin keluarganya. Nanti akan diselesaikan. Begitu tuh. Itu hutang piutang harus tuh. Jadi disunnahkan pula ketika kita mau tidur tulis wasiat. Wasiat itu ditaruh di bawah bantal. Tidur situ. Itu kalau mau. Kalau tidak mau ya nggak apa-apa. Soalnya ini wasiat, gitu kan? Iya. Saya mampunya wudu aja Pak Ustadz. Ya silahkan wudu. Soalnya kalau mau nulis wasiat tiap malam nulis wasiat. Wasiatnya ganti-ganti. Waduh, bagaimana? Ya udah wudu aja wudu. Begitu ya, wudu.
Wa tanama ta'iban minadz-dzunub. Dan ingat, tidur itu sambil tobat dari perbuatan dosa. Mustaghfiran, sambil minta ampun pada Allah. Baca istighfar. Baca istighfar. Jadi mau tidur baca istighfar sambil miring ke kanan istighfar. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alai wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Paling tidak 3 kali dibaca itu istighfar. Istighfar. Mustaghfiran tuh. Kok istighfar Pak Ustadz? Ya kita harus sadar hidup satu hari dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kira-kira punya dosa enggak? Punya. Maka minta ampun pada Allah. Istighfar. Istighfar. Begitu. Mustaghfiran. Haziman ala alla ta'udahu ila maksiatin. Dan harus punya cita-cita. Saya punya cita-cita. Besok pagi bangun, saya tidak akan kembali mengerjakan dosa. Begitu. Tidak akan mengerjakan maksiat lagi. Gitu. Itu harus punya cita-cita begitu. Begitu bangun nanti jam 4 pagi atau jam setengah 2 untuk tahajud sekalian, udah punya cita-cita. Saya tidak akan berbuat maksiat. Maksiat yang besar, maksiat kecil tidak akan saya kerjakan. Begitu tuh. Itu harus punya cita-cita. Wa zam 'alal khairi li jami'il muslimin in ba'atsakallahu ta'ala. Dan harus punya cita-cita untuk berbuat baik kepada semua orang Islam jika Allah membangunkan besok pagi. Tuh. Kalau besok pagi dibangunkan oleh Allah, kita harus punya cita-cita. Saya mau berbuat baik kepada setiap orang Islam. Berbuat baik, paling tidak berbuat baik dengan orang Islam kalau ketemu memberi salam. Assalamualaikum. Dari mana Pak? Tuh. Sambil senyum. Assalamualaikum. Dari mana Bang? Tuh. Paling enggak begitu. Itu orang salamnya pilih-pilih Pak Ustaz. Pilih-pilih bagaimana? Kalau ada orang tua nggak mau salam, ketemu dengan orang nenek nggak mau salam, ketemu gadis salam Pak Ustadz. Ya pinter banget kamu. Salam tuh dianjurkan bukan kepada gadis saja, kepada semua orang. Yang penting itu orang Islam. Ketemu orang kakek ya salam, ketemu nenek ya salam, ketemu gadis juga salam, kan begitu kan? Iya, begitu. Ini pilih-pilih ya Allah. Jangan semuanya salam. Tuh. Jadi berazam, bercita-cita, nanti kalau Allah membangkitkan saya, membangunkan saya besok pagi, saya akan berbuat baik kepada setiap orang Islam. Tolong, lagi duduk misalnya depan rumah, kelihatan nenek baru pulang pasar, bawaannya banyak. Ya Allah, nenek bawaannya banyak, kasihan bener. Tanya, Nek, saya bantuin boleh enggak? Ya boleh. Silakan. Nah, bantuin, bawain. Itu nolong. Itu nolong. Tolong begitu ya. Itu harus punya cita-cita begitu. Watan kuru annaka satujja'u fil lahdi kadalik wahidan faridan laisa maka illa amaluka. Watan kuru, dan kamu supaya ingat annaka, bahwa sesungguhnya kamu satujja'u akan dibaringkan filah di liang lahat kadzalika, seperti itu juga. Jadi ketika kita tidur baring ke arah kanan, kepala ada di utara, kita harus ingat nanti kalau saya mati, nah begitu di kuburan, begitu. Biar ingat akan mati. Ingat akan mati. Kalau kita ingat akan mati, jadi sadar, kebaikan dikerjakan, maksiat ditinggalkan, begitu. Apalagi kita ingat di dalam kubur, wahidan faridan laisa maka illa amaluk. Di sana sendirian, wahidan sendirian, diri sendiri.
Faridan sendiri dua juga yang dimaksud faridan di situ sendiri, tidak ada kawan sama sekali, nggak ada. Tidak ada. Laisa maka illa amaluka, tidak ada yang menyertai kamu nanti di liang lahat kecuali amal. Perlu diketahui, pengantar jenazah ke kuburan ada 3 kelompok. Yang 2 kelompok pulang setelah sampai kuburan, sudah dikubur tuh mayat. Yang 2 ini pulang. Yang 1 akan jadi teman abadi di kuburan. Yang 2 apa tuh yang kembali? 1, keluarga, sanak famili handetolan. Ada orang meninggal, keluarganya, sanak familinya, handetolannya ikut ngubur, nganter sampai kubur. Sudah dikubur rapi, udah diuruk, handetolan pulang nggak? Pulang. Yang meninggal suami, istri ikut nganter, sudah selesai dikubur, pulang. Yang meninggal istri, suaminya ikut ngubur, sudah dikubur rapi, suaminya di situ terus, tidak pulang. Yang meninggal bapak, yang nganter anak-anaknya, cucu-cucunya sampai kuburan, dikubur rapi, anak cucunya pulang nggak? Pulang, bukan tinggal di situ. Apalagi musimnya hujan, ya nggak mau di kuburan. Hujan malam lagi, kalau di kampung nggak ada seperti kuburan karet, terang, ada listrik begitu. Di kampung poek, naon poek, gelap tuh, orang Bogor bilang poek, peteng, masya Allah tuh. Keluarga pulang, tuh kelompok pertama. Kedua, pengantar jenazah yang nganter jenazah sampai kuburan udah selesai pulang. Kelompok kedua apa namanya? Harta benda. Kok harta benda Pak Ustadz? Emang ada harta benda nganter kuburan, nganter jenazah ke kuburan? Kenapa enggak? Yang meninggal orangnya kaya, rumahnya berderet, gede-gede, mobilnya berderet. Ini yang punya mobil berderet, rumahnya berderet, meninggal, dikubur, mobilnya bakal nganter, semuanya bakal nganter. Dibilang sama keluarga, yang mau nganter mobil masih ini kosong, ayo siapa yang ikut nganter semuanya mobilnya. Sampai di kuburan, udah dikubur rapi, keluarga pulang, mobilnya dibawa pulang nggak? Bawa pulang. Itu tanggung nanti ya. Bawa pulang mobilnya. Tuh kelompok kedua, harta pulang. Apalagi mobil harganya miliar. Maaf, cuma payung yang harganya 100.000 hampir ketinggalan. Ada yang nyeletuk, payung bawa pulang, sayang-sayang, padahal cuma 100.000 tuh. Apalagi mobil, iya benar. Nah itu kelompok dua. Kelompok yang ketiga pengantar jenazah nih, yang satu ini berarti akan jadi teman abadi di kuburan. Apa itu? Amal perbuatannya. Begitu. Amalnya akan jadi akan menjadi teman abadi. Amal ada 2, maaf. Ada amal baik dan ada amal buruk. Amal baik akan menjadi teman mayat yang ada di dalam kubur. Menjadi teman, penolong, menjadi penolong. Ditanya oleh Munkar Nakir, "Man rabbuka?" Sebab ini ahli ibadah, ngaji terus malam Ahad tuh kan. Jawab Munkar Nakir, bisa menjawabnya. "Man rabbuka?" "Allahu Rabbi." Itu. "Wa man nabiyyuka?" "Muhammadun nabiyyi." Munkar Nakir tanyanya lantang sekali. Suara saya kalah tuh. "Wa ma imamuka?" "Al-Qur'anu imami." Masya Allah. Tuh amal baik bisa menjadi penolong. Tapi kalau amal itu amal buruk, bukan penolong. Ditanya Munkar Nakir, "Man rabbuka?" Sebab ahli maksiat ketika di dunia nggak bisa apa ini. Munkar Nakir bawanya tongkat. Tongkat itu dibikin dari besi. Nggak bisa jawab, kemplang pakai tongkat Munkar Nakir. Masya Allah. Ada keterangan, seandainya ada gunung paling gede di dunia ini, dipukul pakai tongkat Munkar Nakir, akan hancur jadi bubur tuh. Itu gunung yang gede itu dipukul pakai tongkat Munkar Nakir, hancur jadi bubur. Nah kalau kelempeng seperti saya dipukul jadi apa kira-kira?
Masya Allah, itu amal, begitu ya. Maka bercita-citalah kalau sudah bangun akan menolong kepada sesama manusia. Sampai di sini dulu pengajiannya, waktunya habis. Insya Allah giliran akan datang bisa disambung kembali. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tiriyakil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa iftari. Allahumma ja'alna wa uladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wala taj'al fina wala ma'ana syaqiyan wala madrudan wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-sabra indal qada wal fawza indal liqa wa manasila syuhada wa asyasuda wan nasra al a'da wa murafaqatal anbiya. Rabbana anzilna munzilan mubarak wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Abdul dzikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.